kita ini termasuk di dalamnya calon-calon yang penghuni dunia, ya. Lalu Rasulullah sampaikan, ya Rabb, kalau menciptakan langit dan bumi beserta isinya karena aku ya Rabb, lalu aku ini untuk siapa ya Rabb? Faqala ta'ala, Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, Anta iya habibi, anta iya habibi, engkau adalah kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah kekasihku. Bayangkan Allah sendiri menyampaikan yang ciptakan Rasulullah. Allah langsung sampaikan kepada Rasulullah, engkau adalah kekasihku. Ya. Lalu Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku sudah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan engkau adalah kekasihku Muhammad. Lalu aku untuk siapa ya Muhammad? Rasulullah tidak mampu menjawab di hadapan sang Khalifnya, sang Maha Pencipta. Sehingga Allah sampaikan, liman sholli alaika ya Muhammad, liman sholli alaika ya Muhammad. Aku ini adalah untuk hamba-hambaku, umat-umatku Muhammad yang lisannya, yang bibirnya, yang kesehariannya banyak berselawat kepada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat berselawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shallu alaihi, berselawatlah kamu kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, banyaklah kita berselawat. Walaupun kita tidak pernah jumpa dengan Rasulullah 1440 tahun Hijriah yang silam, tapi Rasulullah di kala akhir hayatnya tidak bicara masalah istrinya yang solehah Siti Khadijah, tidak bicara yang namanya istrinya yang cantik Siti Aisyah, dan tidak memanggil putra-putrinya yang senantiasa istiqomah, tapi yang dipanggil adalah ummati, 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 ummatku, ummatku, kata Rasulullah. Makanya banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, as-salawul madru'ata ila fattabat minhul qulub mislahu libaqatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ini saya teruskan habis kita tak jadi saya ngomong. Ya kan, lama tuh. Ya, ada masih sekitar 12 bait lagi nak kita bacakan. Tapi nanti ibu bapak sudah di rumah. Ya Pak ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ibu biasa kalau suaminya pergi kerja atau balik kerja diselamatkan enggak, Bu? Enggak pernah, Bu? Pernah enggak, Pak? Enggak pernah. Masya Allah. Bu, sekarang zaman canggih, kalau suami nak pulang, jemput di telepon, ibu tunggu depan rumah, depan pintu, sambut suaminya dengan selawat, Ahmad ya
nikah ya. Kalau punya anak 2, 3 tak sempat. Kenapa Ahmad ya Habibi? Karena suaminya namanya Pak Ahmad, anaknya ini Gojek Habibi. Baru dia pun anaknya dari sekolah. Ya, iya ada nama itu. Bapaknya Pak Ahmad, adanya Habibi. Saya kemarin sana betul pula pas. Namanya Pak Ahmad, bapaknya. Anaknya Habibi, nyambung pula itu. Makanya bapak-bapak yang belum dapat nama yang bagus ganti namanya Pak Ahmad. Nanti kita yang ibu, tambah lagi bu. Nah, jadi anak yang pas lahir laki-laki namanya Habibi, pas nyambung. Ya. Karena saya di rumah anak saya namanya Nurul Aini, jadi nyambung semua. Jadi kadang-kadang saya di rumah salah warna. Kadang-kadang bini saya nyerahkan saya, cuma di situ tidak ada Paino. Ahmad ya Paino. Tapi alhamdulillah walaupun demikian saya walaupun namanya mohon maaf Pak, walaupun nama saya Paino, saya termasuk orang yang terkenal. Pemain bola itu Adriano, Cristiano Ronaldo, ya, Adriano Paino, ada masuk situ. Ya, alhamdulillah. Ini selawat Nabi kita. Makanya banyak-banyaklah berselawat. Daripada masalah hidup kita tambah susah, tambah ruwet, tambah masalah, maka banyaklah berselawat. Kenapa? Di dunia kita dapatkan syafaat dan akhirnya dapat syafatul uzma ila yaumil qiyamah. Syafaatnya tidak pernah putus. Bahkan ya, pertama kali dikala Rasulullah SAW sampaikan kepada Jibril, ya Jibril kemuliaan apa sehingga Allah akan cabut nyawaku? Ya. Apa kata Jibril alaihissalam sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni haramtul jannata sayyidil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga ini dihuni oleh para nabi sebelum kecuali kau dulu ya Muhammad masuk surga, kata Allah. Lalu apa yang keistimewaan jika aku dijabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah sampaikan, ya, wa haramtul jannata sayyidil umam hatta tadkhula ummatuka, dan aku harapkan surga dihuni oleh umat-umat sebelummu kecuali umatmu lebih dulu masuk surga. Siapa mereka? Ya bapak-bapak ibu lah yang istiqomah, ya kan? Itu yang diinginkan oleh Allah, surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, di dalam hadis qudsi Allah sampaikan, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadan yanzilullahu azza wa jalla wa man nasrullah lam yu'azzibuhu abada. Apabila datang bulan Ramadan, yanzilullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hambanya. Jadi kita diperhatikan oleh Allah nih Pak. Dari mulai awal Ramadan sampai sekarang ini diperhatikan oleh Allah. Bu, ibu kalau dipanggil suaminya seharian itu gimana perasaan ibu? Alhamdulillah, maksudnya gimana, pede atau mungkin ngaji terus? Kadang-kadang ngaji sebentar, aku tidak ngaji, rupanya suaminya ini terus. Nggak pernah terus tangan dulu. Ibu ya, bu, kalau suami nengok ibu berarti ada rasa cinta seorang suami kepada istrinya. Jangan ibu malah pede. Ibu ya, makanya bagaimana suami akan betah di rumah, suami akan senang di rumah, karena penuh dengan hiasan. Makanya ibu kalau suami di rumah berbedaklah yang cantik, wajah dipolisi dengan bedak cempaka, bibir merah pakai merah delima, matanya kayak bintang kejora, alisnya kayak semut berbaris, ini yang namanya bulu mata pakai sedo, lambung kayak keriting, ya, iya. Wajahnya diindah-indahkan, suami tidak pergi kerja tidak jadi. Bini nanya, apa tidak pergi kerja? Bang, rasa tak pergi tak nyaman lah saya dulu. Lanjut kita sebentar jadi. Kenapa tidak makan dulu? Ya bu, tapi bulan puasa tak boleh bu ya. Bu, jauh-jauh siang-siang. Tapi memang setan kuatnya siang-siang. Maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan siapa mereka, hamba-hambanya yang mengisi bulan Ramadan, yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah Bapak selalu baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hanya orang yang beriman ya. Bapak bisa lihat orang-orang yang Islam tuh banyak Pak awal Ramadan. Ramai. Kami dapat betul awal Ramadan ini Pak. Penuh kan? Subhanallah. Di malam ke-7
adanya peningkatan dan kemajuan. Yang bawah meningkat ke atas, sapnya makin maju ke depan. Ya, nampak orang yang Islam dengan yang iman. Islam sekedar hanya untuk isinya suasana dia mengurus menjadi bingung. Apa enggak pasang tenda dia, ya, pasang topi ya. Iya. Dan ciri-cirinya nampak Pak. Waktu terakhir Idul Fitri, dia datang ke masjid lebih awal. Kopiah baru, baju koko baru, sarung baru, bukan cap gajah duduk, tapi cap gajah nungging. Iya. Mau buat pakai sal yang mahal dan tebal, bawa sejadah, duduk di mana? Belakang imam. Wah, belakang imam. Lalu dia pun ikutkan nama itu takbiran. Kemana bacaannya, entah kemana cerita. Iya. Karena aku pernah setahun sekali. Ini masalahnya. Kenapa? Karena hanya Islamnya tadi. Maka orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kuncinya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang diperhatikan oleh Allah, yang selama bulan Ramadan dia isi dengan kegiatan ibadah, dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tidak diperhatikan oleh Allah adalah orang yang bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berhak mendapat la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena syaratnya Bapak Ibu, yang pertama taril Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya bagus ini Pak, tanda bisa seperti di ngaji, ya kan? Saya kalau di masjid sana, saya di Al-Huda Pak. Jadi kalau malam sudah sholat tarawih, anak remaja bapak saya pegang. Jadi satu malam itu minimal 40 orang itu. Mereka satu baca, karena mereka yang sudah hatam sebelumnya sudah kita bimbing mereka bacaannya. Dan memang alhamdulillah bacaan anak remaja sana kita ajarkan supaya bagus bacaannya. Makanya kita berikan Al-Quran satu juz. Satu malam habiskan satu juz. Kita mulainya jam 8:30 sampai jam 10. 1,5 jam kita membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah satu malam dia bisa menghatamkan 30 juz. Dia bahkan 1 juz, 30 juz setengah dia hatamkan. Nah sekarang begitu terus. Apakah kurang lebih relatif lah Pak ya, tidak ada masalah. Tapi mereka sudah sekarang yang sampaikan tadi hataman udah 3 kali. Di sana udah main 7 kali dan 7 kali bahkan lebih. Ya. Kenapa? Kita ajarkan seperti itu. Makanya tahlil Quran, Bu. Jadi kalau suami di masjid ini tidak balik-balik, ibu jangan marah. Tanya, Bapak dari mana? Dari masjid. Kenapa? Baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan pada suaminya nongkrong di kafe, pilih mana Bu? Di kafe di masjid? Ampun. Percaya saya. Malam di masjid ya terus. Malam balik jam 12. Nanti malam lagi balik jam 2. Tahu-tahu nak balik-balik. Kali besok balik ke rumah. Ujung-ujungnya suami istrinya ngomong, Bang, itu Bang di depan ada tas, isinya baju, isinya celana lengkap dengan perlengkapan abang. Bawa tas itu bawa ke masjid Bang. Ngapa? Kau tidur di masjid terus anak tuh. Ya Bu ya. Tapi insya Allah Bapak-Bapak sini tanggung jawab semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Makanya tidak heran kenapa Rasulullah bertanya, ada seorang sahabat, kenapa selama ini kau aku lihat kau betah di masjid? Ya ditanya, ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah. Kok malu? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Baik ya Rasulullah, kenapa saya sekarang ini ada di masjid? Karena saya kalau pulang ke rumah banyak orang datang ke rumah saya. Ngapa dia? Nagih utang ya Rasulullah. Jadi kalau ada bapak-bapak tak balik-balik berarti ada nagih utang di rumah. Ya Pak ya. Iya, makanya dari Al-Quran hiasi rumah kita dengan bacaan. Nabi kita bisolah wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu jangan bicara masalah bid'ah, itu bukan levelnya. Tapi kalau Al-Quran kita baca, ternyata Al-Quran tidak hanya dunia kita dapatkan, bahkan akhir hayatnya kita akan meninggal dunia. Lakinu mautakum. Ajarkan orang yang akan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Saya Kamis malam Jumat saya dipanggil. Tidak kenal saya dengan beliau, tapi ternyata ada orang menyampaikan. Saya dipanggil sekitar jam 9:30 ke Antonius. Ya, di Antonius ada orang yang Pak Haji itu dia di dalam ruangan ICU, lantai 4 ruangan Markus. Yang jaga Adrianus dan Stefanus. Bapak itu sudah diinfus. Ya badannya tambah kurus. Ya, tidak bisa dikasih obat terus-menerus.
Karena tidak lama lagi dia akan maksud saya Matius. Jadi saya bacakan Yasin, Pak. Saya bacakan Yasin di lantai 4 dan agama yang lain mereka menyisi semuanya. Tapi pada akhir perjalanannya apa yang terjadi? Setelah saya bacakan Yasin baru sampai apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksanahum fahum la yubsirun. Di situ Allah Subhanahu wa taala langsung garis itu sudah mulai bujur. Ya. Lalu didatangi oleh yang namanya perawan-perawan di situ. Ternyata saat itulah kita bacakan dengan kalimat la ilaha illallah. Dibisikkan oleh menantunya dengan kalimat Allah, 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 kalimat Allah. Dihantarkan dengan kematian ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau tidak ditunggu, Pak. Ditunggu oleh mereka. Ya. Kalau ada mereka yang menunggu, apa yang terjadi, Pak? Boleh jadi dengan bahasa mereka, dengan agama mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka saat akan satu maut antara malaikat dengan setan, dia sering berlomba siapa yang dulu masuk dengan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat yang akan menghantarkan dia kepada neraka. Tapi alhamdulillah malam itu dengan izinnya Allah dengan kalimat la ilaha illallah dihajatkan untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Al-Quran. Bahkan nanti Al-Quran jadi penolong bagi kita, Bapak Ibu. Ya, di mana penolongnya? Jika kita meninggal dunia, kita tidak pernah tahu, Pak. Sampai kita dimandikan, udah dikafankan, disolatkan, diantar ke kalian kubur, di dalam kubur, malaikat tanya siapa ini? Apa kata si fulan tadi? Saya adalah temannya si fulan, si jenazah yang meninggal ini. Siapa ente? Saya adalah Al-Quran yang selama hidupnya dibacakan oleh dia sampai akhir hayatnya, sampai hari kiamat nanti. Al-Quran ini yang akan menyelamatkan si fulan. Subhanallah. Makanya jangan abaikan Al-Quran. Kalau bicara bid'ah, Yasin, tahlil, atau pakai Al-Quran atau segala Pak, itu nanti belakangan. Karena tahlil juga bacaan Al-Quran, kan gitu. Semua Al-Quran. Intinya bacakan saja. Yang nggak mau udah jangan dimasalahkan. Kenapa? Al-Quran, ya. Diajarkan kita untuk dibaca untuk yang hidup atau yang meninggal. Ada nggak orang meninggal baca Al-Quran? Ada nggak? Yang baca siapa? Yang hidup. Ada orang saya boleh makan makanan orang mati. Siapa yang masak? Orang mati masak? Yang masak orang hidup. Sedekah sama orang yang meninggal. Sampaikan saja udah. Perkara amalan urusan Allah. Yang penting man amila sholihan min dzakarin aw unsa falinafsihi. Siapa yang berbuat amal soleh, ya, dengan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia akan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya besar kecilnya urusan Allah. Yang penting kita sedekah atas nama almarhum atau almarhumah, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Makanya bapak-bapak bersyukurlah istri bapak rajin ngaji, ada majelis taklim. Bangga Pak atas Pak. Betul Bu? Betul Bu? Nah, yang kompak Bu. Iya, harus bangga bapak-bapak punya istri yang rajin pengajian. Seminggu ngaji terus. Giliran hari Senin pakai baju kuning, hari Selasa pakai baju hitam, hari Rabu pakai warna biru, hari Kamis pakai warna nanti hari Jumat pakai warna putih-putih. Bu ya, hari Sabtunya warna apa lagi Bu? Tosca. Nanti hari Minggu pokoknya bebas lah. Bangga bapak ngaji terus istrinya. Luar biasa. Sampai-sampai bapak pulang malam tengok istrinya di tempat tidur, Masya Allah. Memang kelebihan istri saya selama ini ngaji. Bercahaya istri saya. Luar biasa. Baring aja di tempat tidur selimutnya bercahaya. Bangga istri suaminya. Kenapa? Karena istrinya rajin ngaji. Rupanya sekali dibuka selimutnya main HP boleh gitu. Saya kira cahaya Al-Quran apa ya? Rupanya HP gitu. Ada gitu Pak, ini gitu Pak. Hah? Ada punya bapak yang tahu ya. Sekarang nih bapak main HP di ruangan tamu, bininya di depan TV, anaknya di kamar, masing-masing langsung di rumah dia dinda. Ya kan? Urusan masing-masing. Inilah zaman sekarang dicanggih sekarang. Makanya heran gini dengan suami tak ada tiduran dia. Ngapa pula sampai isu apa sibuk dengan urusan postingan di antara teman-temannya, itu masalahnya. Makanya Al-Quran ini jadikan suatu
kehidupan kita, akan menyelamatkan kita. Pak, kalau imam baca Al-Qur'annya bagus, nyaman yang dengarkannya. Ya, kenapa? Karena tampil bacanya enak dengar. Coba kalau imam yang bacanya tidak jelas, tidak nyaman. Ibu yang qari'ah pun ngomong, dia boleh saya bisa jadi imam, saya jadi imam. Apa? Tak jelas gak udah jadi imam dulu. Ya, nah kan jadi rusak ibadahnya. Maka Al-Quran jadikan pedoman dalam kehidupan. Insya Allah akan diberikan pada Allah keselamatan. Yang terakhir, yang ada 4 nih sebenarnya Pak. Sampai jam berapa itu Pak? Bu, suruhnya berapa? Iya, saya pun ada tugas di sini. Bapak ada tugas kan? Tapi kan harus makan. Udah sarapan kan? Oh, aman dan baik. Insya Allah saya dalam malam-malam. Insya Allah 6:30 baru selesai. Ya. Baik Bapak sekalian, itu pertama. Yang kedua Bapak sekalian, orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ini yang paling penting. Nut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Apa contohnya Pak? Jika kita berpuasa, kita ada rezeki makan di rumah Pak dengan opor ayam, kurang kenikmatan dibandingkan kita bawa ke meja sama-sama kita makan. Bapak, Ibu, jika kita diberikan rezeki, masak seberapa? Ya saya buka puasa sini Pak. Nah, kalau kami di sana takjil memang Pak. Jadi setiap orang 1 hari 4 orang, itu 1 orang bawa minimal 10 kotak, kasih buat sendiri lah. Mau beli ke mau apa silakan. Mau buat sendiri pun bagus. Maka saya bilang di rumah, kalau kita minta 10, jangan kasih 10, kasih 15. Kalau sekian minta 15, buat 20. Kenapa? Karena makin banyak kita bersedekah, ya, akan jadi barokah rezeki kita. Rezekinya bertambah dan sangat-sangat. Maka berikanlah kepada orang yang terbaik, Pak. Kasih makan yang enak. Kotak yang kita siapkan itu nasi kotak, jangan asal-asalannya. Kadang-kadang kita kasih pakai kotak di dalamnya apa? Memang betul nasi, tapi itu ada sambal, ada ubi, ikan teri, ya, itu jadi kasihkannya. Telur pun dibelah 4. Saking pelit menit dikit tegur. Ya Pak ya. Saking sangsutnya itu telur belah 4, belah 2 aja kalau udah kecil Pak, rasanya malu. Ini udah kecil telurnya dibelah 4. Kalau hitungan angker masih hitungan ada Pak. Karena masuk hitungan. Kotaknya besar, nasinya banyak, sambalnya banyak, lalap ubi. Saking kesannya carikan pakis di belakang sana. Kenapa? Itulah namanya orang yang beralih. Pak, berikan yang terbaik kita sedekah. Insya Allah tambah barokah. Ya. Makanya Allah sampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah harta yang aku telah berikan kepadamu, kata Allah. Ya. Telah aku berikan kepadamu untuk apa? Razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau udah meninggal kapan sedekah kita Pak? Tidak ada waktu sedekah. Makanya mumpung masih hidup sedekah. Maka orang yang akan sakaratul maut, bahkan orang yang meninggal dunia, dikira amal-amal sholatnya udah tidak ada, semua yang lain tidak ada, maka disampaikan qala rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinkan sebentar ya Allah saya hidup hanya semata-mata fa asaddaqu wa aqum minas sholihin, hanya semata-mata untuk sedekah supaya menjadi orang yang soleh. Maka sedekah itu ayo kita sampaikan di jalan Allah. Itu yang paling penting. Kita pernah lihat fa innal malaikata tastaqbilu kulla yawmin wa laila. Siapa yang di bulan Ramadan banyak berbuat amal soleh, malaikat akan menghantarkan doa kita. Fa innal malaikat akan menghantarkan doa kita. Kulla yawmin wa laila, pagi, siang, petang, malam. Maka akan disampaikan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi miskin dengan sedekah yang kita keluarkan. Makin banyak kita sedekah, insya Allah makin dikayakan oleh Allah. Mana bukti kaya? Bukan kaya karena duit Pak Bu, bukan karena rumah yang bertingkat, mobil di garasi berkilat-kilat, uang di bank berlipat-lipat, ada lagi tanah di sepakat, agak jauh di Jongkar, lebih jauh di Pemangkat, yang sudah bersertifikat, isinya kebun langsa, punya anak lebih daripada 4, istri cantik, memikat, tapi semua tidak ada yang sholat. Anaknya bangsa, bapak tak mengeluarkan zakat, akhirnya anaknya nekat, ngembat sertifikat, mobilnya diangkat, rumahnya Bu Pak disikat, akhirnya anaknya Pak Bu hidupnya sekarat, matinya lehernya terjerat dengan kawan gara-gara
nekat, akhirnya dilaknat oleh malaikat karena hidupnya tidak pernah sholat, hidupnya bangsat, asam gadis, asam gugur, makam tua di batu layang, badan menangis di pintu kubur karena hidupnya tidak pernah sembahyang. Itulah manusia yang kayak gini, pakai tambah umur tapi tidak bersyukur, makin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang tua kita, kue koket, kue blodak, udah sakit asal sadar. Coba ya, kasih Ramadan tak ada sadar, suruh sholat tak ada mau, terawih pilih yang nyaman, dikasih 2-3 minta yang 11 kelamaan imamnya cari yang ada lagi nak dia bukan. Tidak sholat isya ya. Sholat isya pun kelamaan kan? Akhirnya ambil 2 rakaat sholatnya. Ini sholat sunnah jadi dapat. Tidak sholat sunnah 2 rakaat. Ini kadang-kadang orang dikasih nyaman makin jadi lebih nyaman lagi. Ya, ini teman sekalian. Yang terakhir bapak sekalian, hifdzil lisan, menjaga lisan kita. Ya. Memang lidah tak bertulang, tapi dikala kita berbicara bisa menyakitkan orang, bisa jadi amal kita berkurang, boleh jadi kita hidupnya tidak tenang, setiap hari malah bimbang, air mata selalu berlinang, kadang-kadang sampai berkunang-kunang, ya kan? Betul Pak. Kenapa? Karena pikirannya melayang-layang, setiap hari kita tidak tenang, akhirnya jalannya pun goyang, hampir nak tumbang, gak lama lagi masuk lubang. Coba ya? Iya. Makanya Bu, hidup jangan dibuat susah, jangan mengharap jadi orang kaya. Sederhana Bu, hidupnya sederhana, yang penting banyak duit, nyaman Bu. Ya Pak ya. Baik sekalian, itu saja sekalian bisa mengingatkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Batang penarian saya yang panjang, berarti saja Bapak Ibu yang memilas. Saya datang kemari, Bapak sudah menyampaikan hajat, mudah-mudahan Bapak Ibu terima dengan ikhlas. Ya Pak ya, ikhlas Pak ya. Biar jam sampai jam 6 jangan marah-marah Pak. Saya pun abang cepat ya. Saya ada tugas anak-anak ujian dari ini, ya sampai tanggal 4 ujian. Nanti sambung lagi tanggal 11 ujian. Itulah kerjaan saya. Yang pintarkan anak orang. Anak saya tidak saya pintarkan. Kenapa? Ada guru yang lain yang mengajarkan. Iya, itu kerjaan saya. Hadirin sekalian, itu saja, kita sempurnakan dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa kiranya mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Kebetulan saya ini ada menjalankan suatu travel umroh termasuk haji, ya. Insya Allah kalau bapak-bapak ada yang niat untuk ikut ibadah umroh bisa sampaikan kepada rekan-rekan, ya termasuk lewat Indonesia, kalau usah sampai di Indonesia untuk umroh tergantung waktunya, mau 9 hari boleh, 12 hari pun boleh. Dan ini insya Allah kami yang juga membawa dari sini mutawifnya berganti dengan kawan-kawan saya. Kalau bulan untuk pertemuannya saya sama-sama dengan beliau. Ya kodarnya paling nanggu di Anjum, ya depan Jam Tower. Ya kalau yang paling dekat lagi itu dari pintu 3, 5, 6 itu paling dekat lagi di bawah Jam Tower. Keluar sudah sampai kepada halaman Masjidil Haram di pintu 79 atau 74, ya sampai 79. Jadi untuk biaya itu relatif Pak Bu, tergantung yang namanya situasi dan kondisi. Bulan Ramadan ini sudah mencapai 49 juta seperti ibadah haji, ya. Nah itu masalahnya. Bahkan yang 30 juta sekarang sudah termasuk tempat yang paling jauh. Yang 33 juta itu hotel bintang 5 Pak sebelum di bulan Ramadan. Tapi sekarang karena 30 juta itu bintang 3, 2 kilo dari Masjidil Haram. Kasihan bapak-bapak atau orang tua yang uzur untuk berangkat ke sana. Dan memang sekarang ada untuk orang ibadah. Tapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak sekalian yang saya sampaikan.
Kalau kapal kehormatan syarat jangan dilayani sembarangan. Mungkin saya di sana berucap, sana berbuat, mohonkan saya dunia dan akhirat. Ya Pak ya. Akhir kalam, Allahumma fiqil al-thoriq wa lakum jatuh di batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.